Baik, untuk ketua kelas silakan dipimpin terlebih dahulu untuk doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Sehat semua? sehat. Alhamdulillah. Sudah makan semua kan? Sudah. Berarti tidak ada alasan pagi hari ini untuk kalian tidak bersemangat menerima materi hari ini. Sebelumnya, silakan dicek teman sebangkunya nih. Apakah ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Ya, siapa? Suga. Kenapa ya Suga? Sakit, Bu. Kita doakan bersama-sama ya, semoga Suga bisa cepat sembuh. Masuk materi pada pagi hari ini, Ibu akan memaparkan KI dan KD yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu KD 3.19, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Adapun indikatornya yaitu 1. Menjelaskan pengertian perubahan lingkungan, 2. Menyelidiki penyebab gangguan keseimbangan lingkungan, 3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan, 4. Mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan, 5. Menjelaskan dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan, 6. Mengkorelasikan dampak perubahan lingkungan dengan Al-Quran, dan 7. Menyusun upaya-upaya untuk mencegah perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu KD 4.11, yaitu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Adapun indikatornya yaitu 1. Merancang suatu kampanye dan produk sebagai solusi pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. 2. Mendemonstrasikan kampanye peduli lingkungan. 3. Menyajikan hasil produk daur ulang. Sedangkan tujuan dari pembelajaran pada materi ini yaitu 1. Agar siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gangguan keseimbangan lingkungan. 2. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. 3. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan. 4. Siswa dapat menjelaskan dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. 5. Siswa dapat mengkorelasikan dampak perubahan lingkungan yang terjadi dengan Al-Quran. 6. Siswa dapat menyusun upaya untuk mencegah perubahan lingkungan. Dan 7. Siswa memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas serta memiliki kemampuan public speaking. Untuk KKM yang harus kalian capai yaitu sebesar 75. Materi ini tidak begitu sulit, tapi bukan berarti kalian meremehkannya ya. Kemudian model pembelajaran pada hari ini yang akan Ibu gunakan yaitu model Discovery Learning. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih Bu model Discovery Learning itu? Jadi, gambaran secara globalnya yaitu nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dengan setiap kelompoknya berjumlah 5 orang. Kemudian Ibu akan memberikan tugas untuk kalian diskusikan bersama kelompoknya. Kalian nanti dapat menggunakan berbagai literatur yang ada di sekolah, bisa menggunakan perpustakaan ataupun kalian bisa searching di laboratorium bahasa. Tapi sumber yang kalian gunakan juga harus jelas, tidak boleh menggunakan blogspot. Jadi sumbernya harus bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Kemudian di akhir nanti Ibu minta kalian untuk presentasi di depan dengan perwakilan masing-masing kelompok. Fungsinya apa sih? Fungsinya dari yaitu adalah kalian tidak hanya belajar secara teori saja, tetapi public speakingnya juga kalian bisa terasa. Mungkin ada yang masih ingat nih materi pertemuan kemarin? Mungkin ada yang masih ingat? Ada. Ya, Fitria, apa? Ekosistem. Benar sekali. Minggu kemarin kita sudah membelajar tentang ekosistem. Kemarin kalau nggak salah itu ada 2 komponen dalam ekosistem nih. Ada komponen apa saja? Abiotik. Benar, abiotik dan juga biotik. Ada yang masih ingat komponen abiotik itu contohnya seperti apa ya? Manusia, tumbuhan, hewan. Ya, benar sekali. Komponen biotik adalah komponen yang hidup. Sedangkan jika komponen abiotik, maka komponen yang tak hidup. Benar? Benar. Contohnya seperti apa saja, ayo? Batu, air. Benar sekali, Fitria. Nah, kemudian nih, sebelum kita masuk pada materi hari ini, ada yang tahu nggak apa tadi malam masih sudah belajar? Kalau hari ini kita belajar tentang materi apa, ayo?
Perubahan lingkungan, Bu. Benar sekali, hari ini kita belajar tentang materi perubahan lingkungan. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Setelah kalian amati gambar yang ada di samping ini, kira-kira apakah ada permasalahan dalam gambar tersebut? Ada, Bu. Iya, Fitria, apa? Pencemaran lingkungan. Benar sekali, pencemaran lingkungan. Mungkin Anda bisa menyebutkan ada pencemaran apa saja nih di gambar ini? Pencemaran air. Benar. Jadi di sini pencemarannya ada pencemaran air, tanah, udara, suara, dan juga ada bahan-bahan radioaktif. Mungkin kalian bertanya-tanya, pencemaran itu apa sih, Bu? Pencemaran lingkungan itu apa? Jadi yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu adalah masuknya suatu rekombinan, baik itu zat, makhluk hidup, ataupun suatu zat yang mana hal-hal tersebut tadi, zat, makhluk hidup, dan komponen-komponen yang dan rekombinan tadi itu dapat mencemari lingkungannya. Seperti itu. Jadi dapat memberikan suatu dampak negatif nih bagi lingkungan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Iya, Sonia, apa? Faktor-faktor apa saja yang dapat mencemari lingkungan? Bagus sekali pertanyaan dari Soliha. Jadi faktor-faktor penyebab dari pencemaran lingkungan ini ada 3. Yang pertama adalah overpopulation. Over berarti berlebihan, terlalu banyak. Populasi maksudnya itu apa? Populasi manusia. Jadi overpopulasi atau overpopulation berarti menggeludaknya populasi manusia yang ada di bumi ini. Karena apa? Apa implikasinya terhadap lingkungan? Semakin banyaknya populasi manusia yang meningkat, otomatis kebutuhan pangan, sandang, dan papannya pun juga akan ikut meningkat. Kemudian yang kedua adalah semakin berkembangnya teknologi. Jadi apa implikasinya terhadap lingkungan? Ibu akan menceritakan sebuah cerita nih. Dahulu masyarakat itu menggunakan kertas untuk membungkus makanannya. Ada yang tahu di sini kertas terbuat dari apa? Kulit pohon. Benar sekali. Suatu kertas itu terbuat dari kulit pohon. Karena semakin banyaknya penggunaan orang yang menggunakan kertas tadi untuk membungkus makanan, hingga akhirnya pohon-pohon yang ada di hutan itu ditebang sampai akhirnya gundul. Kemudian semakin dengan berkembangnya zaman, muncullah seorang ilmuwan. Ilmuwan ini menemukan suatu bahan untuk menciptakan suatu plastik ini. Dahulu plastik ini merupakan sebuah solusi nih, tapi nyatanya karena semakin berkembangnya zaman dan juga semakin berkembangnya teknologi, akhirnya apa? Plastik yang dulu menjadi sebuah solusi, malah sekarang ini menjadi sebuah masalah. Jadi di sini suatu hal yang berlebihan itu juga tidak baik ya untuk kehidupan kita. Kemudian yang ketiga itu adanya polutan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan polutan itu? Jadi yang dimaksud dengan polutan itu adalah apabila suatu zat tersebut itu berada dalam waktu yang salah, berada di tempat yang salah, dan terlalu banyak atau over. Sebagaimana kita ketahui, jika sesuatu itu berada di tempat ataupun beradanya itu secara berlebihan, maka itu juga tidak baik nih bagi kehidupan kita. Mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi anak-anak sebelum Ibu mulai berdiskusi? Tidak, Bu, sudah jelas. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Hari ini untuk kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Nah, untuk setiap kelompoknya ini sesuai nomor absen ya. Kemudian Ibu akan memberikan tugas untuk kalian diskusikan dengan memanfaatkan berbagai literatur yang ada di sekolah ini, baik itu lewat perpustakaan ataupun bisa searching di Google. Tapi syaratnya adalah ketika kalian searching di Google, gunakan dan manfaatkan sumber-sumber yang sudah jelas, sudah konkret. Jadi tidak boleh menggunakan blogspot ataupun suatu sumber yang tidak jelas. Bisa difahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, silakan berkumpul bersama teman sekelompoknya. Baik, setelah kalian berdiskusi, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok yang pertama maju, silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nur Solihah, perwakilan dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, jelaskan macam-macam pencemaran menurut sumbernya. Pencemaran menurut sumbernya dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencemaran air dan tanah. Pencemaran air dan tanah ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pencemaran biologi, contohnya eceng gondok. Yang kedua, pencemaran kimia, contohnya pestisida, zinc, arsen, dan kadmium. Yang ketiga, pencemaran sampah organik, contohnya sampah limbah rumah tangga. Yang kedua, pencemaran udara, contohnya karbon monoksida, karbon dioksida, gas NO, NO2, CFC, dan lain-lain. Yang ketiga, pencemaran suara, contohnya suara lalu lintas di jalan raya. Yang keempat, pencemaran benda radioaktif, contohnya sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Soal yang kedua, korelasi antara perubahan lingkungan dengan Al-Quran. Contohnya terdapat pada surat Al-A'raf ayat 56-58. Soal yang ketiga, langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan lingkungan yaitu ada 3. Yang pertama, mengelola limbah sebelum membuangnya. Yang kedua, mengatur penggunaan pestisida. Yang ketiga, membuat tempat penampungan sampah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi dari masing-masing kelompok tadi. Jadi presentasinya sudah cukup baik, nanti bisa lebih ditingkatkan lagi dengan belajar. Oke? Tetap semangat ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin menyimpulkan dari diskusi kita hari ini? Saya Bu. Iya, Solihah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihah. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, macam-macam pencemaran lingkungan ada 4, yaitu pencemaran air, tanah, udara, suara, dan bahan radioaktif. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan yaitu kadarnya melebihi batas normal, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak tepat. Dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan yaitu mengganggu ekosistem dan rantai makanan dan mengganggu kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan lingkungan adalah mengelola limbah sebelum membuangnya, mengatur penggunaan pestisida, dan membuat tempat penampungan sampah. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali kesimpulan dari Solihah. Di sini Ibu akan lebih memperkuat lagi tentang materi hari ini. Yang pertama adalah macam-macam pencemaran lingkungan. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, udara, suara, dan juga pencemaran yang disebabkan oleh bahan-bahan radioaktif. Pencemaran air, contohnya seperti apa, Bu? Seperti yang disampaikan oleh Fitria tadi, yaitu membludaknya populasi dari eceng gondok. Sehingga apa? Sehingga cahaya matahari tidak bisa sampai ke dasar lautan ataupun dalam sungai tersebut. Hingga apa? Akhirnya biota-biota yang ada di dalam perairan tersebut kekurangan atau susah mendapatkan sinar matahari. Akhirnya apa? Kekurangan oksigen dan banyak yang mati. Yang kedua, pencemaran tanah. Seperti apa contohnya? Contohnya penggunaan limbah plastik, sampah plastik yang sekarang ini membludak sekali. Karena apa? Sampah plastik ini kan sangat susah sekali diuraikan di tanah. Jika hal ini dibiarkan, maka apa yang terjadi? Bisa saja nanti binatang malah memakan sampah plastik tersebut karena dianggap sebagai makanannya. Yang ketiga, contohnya yaitu adalah pencemaran udara, seperti gas-gas yang dihasilkan oleh asap-asap kendaraan. Apa implikasinya terhadap kesehatan? Itu juga sangat banyak sekali, seperti kasus tahun 2019 yang mana Jakarta menjadi ibu kota dengan pencemaran udara terbesar. Kemudian ada pencemaran suara, contohnya seperti bisingnya suara lalu lintas, dan juga ada pencemaran yang disebabkan oleh bahan-bahan radioaktif, yang mana bahan-bahan radioaktif ini nanti dapat menyebabkan mutasi genetik bagi manusia. Kemudian
Bagaimana upaya untuk mengurangi perubahan itu, mengurangi pencemaran lingkungan, yaitu kita bisa menggunakan kita bisa mengolah limbah sebelum membuangnya. Yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan limbah-limbah tersebut bisa sebagai kompos, kemudian ada juga yang diolah menjadi suatu kerajinan yang baru atau suatu produk yang bernilai ekonomis pastinya. Kemudian juga kita bisa menyediakan tempat-tempat sampah nih, sehingga apa? Sehingga masyarakat itu tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Kemudian korelasinya apa nih di dalam Al-Quran sendiri? Jika tadi Fitria menyebutkan dalam surat Al-A'raf, di sini ibu akan menyebutkan yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah juz 1 ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idistasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya apa? Jadi di sini suatu hari Nabi Musa memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Fungsinya apa? Karena ketika itu Nabi Musa bersama golongannya itu terjebak di padang pasir. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk idrib bi'asaqal hajar Musa. Pukullah batu itu. Akhirnya oleh Nabi Musa suatu batu itu dipukul. Hingga apa? Hingga muncullah 12 mata air dari batu tersebut. Sampai-sampai nih golongan yang mengikuti Nabi Musa ini tercukupi kebutuhan airnya. Kemudian Allah memerintahkan kulu washrabu mir rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Yaitu apa? Makan dan minumlah dari rezeki yang telah Allah sediakan yang ada di alam ini. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya apa? Dan janganlah kalian itu merusaknya. Apa di sini hikmah yang bisa kita ambil? Hikmahnya adalah kita sebagai manusia, sebagai komponen biotik yang sama Allah dititipkan sebuah akal nih. Maka kita itu harus menjaga sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai merusaknya. Sehingga apa? Sumber daya alam ini bisa kita manfaatkan secara berkelanjutan. Artinya tidak hanya kita yang dapat merasakan, akan tetapi anak cucu kita dan generasi-generasi selanjutnya juga bisa merasakan manfaat dari keanekaragaman hayati. Mungkin dari kesimpulan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu, sudah jelas. Alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, silakan pelajari materi selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga untuk membawa bahan-bahan pembuatan poster, karena kita akan melakukan kampanye peduli lingkungan. Dan juga jangan lupa membawa botol plastik bekasnya, karena kita akan membuat suatu produk dari botol plastik tersebut. Karena waktunya ini juga sudah mau habis, jadi di sini Ibu ingin berpesan kepada kalian, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, kemudian tetap gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Setidaknya jika kalian jatuh, kalian masih jatuh di antara para bintang. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa untuk mengakhiri materi pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.